Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Masak ala Dinda. Di video kali ini, saya akan berbagi resep dan cara membuat kue bugis yang kekinian tanpa cetakan, hasilnya lebih menarik dan lebih mewah. Cocok banget untuk dijadiin ide isian box hantaran, ide isian snack box, ataupun sajian cantik di acara-acara spesial lainnya. Yang penasaran sama gimana cara buatnya? Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Simak terus videonya sampai selesai ya. Langkah pertama, kita buat unti kelapa untuk isian kue bugisnya dulu. Masukkan 150 gram gula merah yang sudah dicincang halus, 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, secukupnya daun pandan yang sudah dicuci bersih, dan 50 ml air. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau semua bahannya sudah tercampur rata, nyalakan apinya. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, selanjutnya masukkan 150 gram kelapa parut unti. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata, sampai air larutan gula merahnya mengering, dan sampai tanak, biar nggak cepat basi dan unti kelapanya mudah dibentuk. Nah, isian unti kelapanya sudah selesai, biarkan dulu sampai suhunya dingin. Kalau sudah dingin, ambil sekitar 1 sendok teh, kepal dan dibulatkan. Kalau sudah selesai, ini kita dapat sekitar 25 pieces. Sisihkan terlebih dahulu, lanjut kita ke langkah berikutnya. Langkah kedua, kita buat adonan kue bugisnya. Siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 200 gram tepung ketan, 2 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 150 sampai 160 ml air hangat. Masukkan secara bertahap ya, sambil diaduk rata. Kalau adonannya sudah mulai terasa berat, boleh lanjut diuleni dengan tangan sampai adonannya kalis. Nah, tekstur adonannya itu seperti ini. Masukkan pasta pandan secukupnya, uleni kembali sampai tercampur rata. Lanjut, ambil adonannya sebanyak kurang lebih 1 sendok makan, atau dibagi rata aja menjadi 25 bagian, menyesuaikan isian unti kelapanya tadi. Dikepal dan dibulatkan sampai permukaannya halus, kemudian dipipihkan, beri isian unti kelapa yang tadi sudah kita siapkan, tutup adonannya dan bulatkan kembali sampai permukaannya halus. Nah, seperti ini ya teman-teman, lakukan sampai selesai, kemudian disisihkan. Lanjut, langkah ketiga, kita buat adonan santannya. Masukkan 150 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 100 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 600 ml santan. Di sini saya pakai 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml, dilarutkan dengan air ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali menggunakan whisker sampai tercampur rata, sampai tidak ada lagi tepung yang bergerindil. Terakhir, masukkan setengah sendok teh vanili cair, biar nanti hasil kuenya lebih wangi. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya, siapkan cetakan kue talam yang sudah diolesi dengan minyak goreng secara tipis-tipis.
tuang adonan santan yang tadi sudah kita buat, isi cukup setengah cetakannya aja. Sisakan sedikit adonan santannya untuk bagian akhirnya nanti ya teman-teman. Kalau sudah, lanjut kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian kukus dengan api sedang selama 10 menit. Nah, setelah 10 menit adonan santannya kita kukus, lanjut kita masukkan adonan kue bugis yang tadi sudah kita siapkan. Letakkan di bagian tengah santannya. Lakukan dengan hati-hati ya teman-teman, karena ini hawanya panas banget. Kalau sudah selesai, tutup kembali kukusannya. Kukus kembali selama 20 menit dan setiap 5 menit sekali, buka tutup kukusannya biar hasil kue bugisnya tetap cantik dan gak melebar. Nah, ini setelah 5 menit pertama dikukus, buka tutup kukusannya, isi kembali bagian pinggiran kue bugisnya dengan sisa santan yang tadi sudah kita sisihkan. Isi secukupnya aja ya teman-teman, sisakan sedikit space untuk bagian akhirnya nanti. Kalau sudah, tutup kembali kukusannya dan tunggu kembali sampai waktu mengukusnya selesai. Nah, setelah 20 menit dikukus, matikan apinya, keluarkan kue bugis dari kukusan, sisihkan, tunggu sampai suhu kue bugisnya dingin. Lanjut kita ke langkah keempat, kita buat adonan untuk motif sekulennya. Masukkan 75 gram tepung beras, 2 sendok makan tepung maizena, 5 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh Nutrijel Plain. Aduk sampai semua bahan keringnya tercampur rata. Selanjutnya masukkan 300 ml susu cair full cream. Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, nyalakan apinya. Masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk sampai adonannya sedikit mengental. Nah, kalau sudah mengental seperti ini, sudah cukup ya teman-teman. Matikan apinya, aduk-aduk terus sampai adonannya menggumpal. Kemudian masukkan 2 sendok makan mentega putih. Aduk kembali sampai tercampur rata, sampai tekstur adonannya menjadi lembut. Sampai seperti ini ya teman-teman. Sisihkan, tunggu sampai suhunya dingin. Nah, adonan yang tadi kita buat sudah dingin dan sudah saya bagi menjadi 3 bagian untuk 3 warna seperti ini. Masukkan ke plastik segitiga. Untuk motif sekulen yang pertama, gunakan adonan warna hijau dengan mata spuit seperti ini. Perhatikan posisi spuitnya ya teman-teman. Ikuti cara yang saya buat seperti di video. Isi di 4 titik pertama dulu. Kemudian isi di sisa ruang yang kosong. Pastikan rapat ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk bunga kaktusnya, gunakan adonan warna pink dengan mata spuit seperti ini. Isi di bagian tengahnya sedikit aja. Kemudian gunakan adonan warna putih yang sudah dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Lubangi bagian ujung plastiknya kecil aja sebagai detail duri kaktusnya. Lanjut motif sekulen kedua, gunakan adonan berwarna pink dengan spuit seperti ini. Isi mengelilingi kue bugisnya sampai penuh ya. Tekan, kemudian sedikit ditarik biar hasilnya bagus. Kemudian beri detail putih di bagian tengahnya dengan adonan warna hijau dan warna putih. Terakhir, beri detail duri di bagian ujung kelopaknya sebagai duri kaktusnya.
Motif sekulen ketiga, gunakan adonan warna hijau dengan mata squid seperti ini ya. Isi mengelilingi kue bugis sampai rapat dan penuh. Kemudian beri detail dengan adonan putih di setiap ujung kelopaknya. Motif sekulen keempat, gunakan adonan warna hijau dengan mata squid seperti ini. Isi mengikuti cara saya seperti di video. Beri detail bunga di bagian tengahnya menggunakan adonan warna pink dan dengan squid yang sama seperti bunga kaktus di motif pertama tadi. Kemudian beri detail duri dengan adonan putih di setiap kelopaknya. Lanjut motif sekulen kelima, isi dua warna adonan dalam satu plastik segitiga, lubangi bagian ujung plastiknya, cukup sedang aja, jangan terlalu kecil atau terlalu besar. Kemudian isi mengelilingi kue bugis sampai susunannya rapat dan penuh. Nah, untuk motif sekulen yang terakhir, caranya sama seperti ini ya teman-teman, cuma beda di warnanya saja. Nah, kalau semuanya sudah selesai, masukkan kembali ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kemudian kukus selama 20 menit dan jangan lupa buka tutup kukusannya setiap 5 menit sekali. Nah, ini setelah 5 menit pertama dikukus, isi kembali pinggiran kue bugisnya dengan sisa santan tadi yang sudah diberi pewarna coklat, isi sampai penuh, kemudian tutup kembali kukusannya dan tunggu sampai waktu mengukusnya selesai. Dan setelah 20 menit dikukus, kue bugisnya sudah matang, matikan apinya, tunggu sampai suhunya hangat. Kalau sudah hangat, keluarkan perlahan dari cetakannya dengan cara ditekan-tekan pinggirannya seperti ini, kemudian letakkan di cup puding seperti ini. Nah, ini dia hasil dari kue bugis yang tadi sudah kita buat ya teman-teman. Tampilannya cantik dan mewah banget. Tekstur santannya lembut dan kue bugisnya kenyal. Plus rasanya yang enak banget, manis gurih, nggak bikin enak. Dari satu resep tadi, kita bisa dapat sekitar 25 pieces kue bugis sekulennya ya teman-teman. Teman-teman di rumah, selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.